Mendengar Suwati yang menegurnya dengan berteriak, bukannya malah menyadari perilakunya sebagai seorang anak yang kurang ajar, Hendrikus justru merespon sang ibu dengan nada yang lebih tinggi. Suwati yang terpancing amarah pun mengambil kursi di sekitarnya dan melemparkan kursi tersebut ke arah Hendrikus hingga mengenai tubuh Hendrikus. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pada tahun 2024, warga Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan seorang wanita parubaya yang tewas di dalam kamar dengan kondisi yang mengerikan. Tubuhnya bersimbah cairan merah akibat luka bekas hujaman senjata tajam. Ironisnya, ternyata dalang dari kejadian ini adalah anak kandung korban sendiri. Pelaku tega menghabisi nyawa ibu kandungnya hanya gara-gara permasalahan yang sangat sepele, yaitu emosi saat dibangunkan untuk membeli sembako. Bagaimana kisah selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Saudara, kasus pembunuhan ibu oleh anak kandungnya di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo pada 13 November 2024 lalu mulai terungkap motifnya. Sang anak nekat membunuh ibunya karena marah dibangunkan secara paksa saat sedang tidur oleh sang ibu yang menyuruhnya membeli sembako. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tepatnya di perumahan Puri, Tambakrejo, Gang Perahu RT 05 RW 08 Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, tinggallah seorang wanita parubaya yang bernama Suwati. Pada saat itu Suwati sudah berusia 50 tahun. Selama hampir 1 tahun, Suwati dan keluarganya tinggal di rumah sederhana yang berada di wilayah tersebut. Suwati memiliki seorang suami yang bernama Petrus yang pada saat itu berusia 55 tahun. Dari pernikahannya dengan Petrus, keduanya dikaruniai 2 orang anak. Anak sulung mereka bernama Hendrikus Kurniawan yang pada saat itu sudah berusia 30 tahun. Sedangkan anak bungsunya bernama Wina yang di saat itu sudah berusia 22 tahun. Diketahui bahwa sehari-harinya Suwati menjadi ibu rumah tangga, sementara suaminya Petrus bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Tidak diketahui secara detail apa pekerjaan Petrus, namun pekerjaan itu cukup untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Anak sulung mereka, yaitu Hendrikus, merupakan seorang pria pengangguran dan sering bermalas-malasan di rumah. Sedangkan adiknya Wina justru lebih dewasa dibandingkan Hendrikus. Di usianya pada saat itu, Wina sudah memiliki pekerjaan tetap untuk membantu perekonomian keluarga dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meski baru sekitar 1 tahun tinggal di wilayah tersebut, warga setempat sudah mengenal Suwati sebagai perempuan yang sederhana. Suwati kerap menyapa tetangga di sekitarnya dengan ramah, namun tidak terlalu terbuka dengan kehidupan pribadinya. Tidak jarang, Suwati hanya berada di rumah dengan anak sulungnya, Hendrikus, yang mana keduanya sering sekali terlibat cekcok, terutama karena perilaku Hendrikus. Di usia Hendrikus yang sudah mencapai kepala 3, Hendrikus tidak memiliki pekerjaan dan seolah betah menjadi pengangguran. Sudah mana pengangguran, sehari-harinya Hendrikus tidak memiliki aktivitas produktif yang positif. Meskipun berada di rumah, Hendrikus tidak juga menolong ibunya untuk mengurus pekerjaan rumah. Dan ketika Hendrikus berada di luar rumah, dia hanya bertemu dengan teman-teman atau hanya sekedar mabuk-mabukan. Beberapa warga setempat kerap melihat Hendrikus berada di wilayah pasar, bukan untuk bekerja, melainkan untuk berbuat onar. Selain itu, Hendrikus juga dikenal oleh warga dengan tato yang berada di punggungnya. Hendrikus yang tidak punya penghasilan sama sekali, sering meminta uang kepada orang tuanya. Bahkan dia meminta dibelikan handphone kepada orang tuanya. Akan tetapi, orang tuanya, Suwati, dan juga Petrus, menolak permintaan anak mereka dan tidak membelikan Hendrikus handphone, mengingat biaya untuk membelinya tidaklah kecil, kecuali Hendrikus mau membelinya sendiri. Namun seolah tidak mengerti perjuangan kedua orang tuanya untuk sekedar hidup, Hendrikus seolah tidak bosan selalu merengek, minta dibelikan handphone, yang sering sekali selalu berujung pada pertengkaran di antara ibu dan anak tersebut. Tidak jarang, warga sekitar menyadari adanya keributan di dalam rumah Suwati, tapi mereka tidak berniat untuk ikut campur dan hanya dapat berharap permasalahan di keluarga mereka dapat terselesaikan. Hingga kemudian, puncaknya adalah pada hari Rabu tanggal 13 November 2024. Hari itu sebenarnya berjalan seperti biasa. Suami Suwati yaitu Petrus berangkat kerja sejak pagi.
Sementara anak bungsunya, Wina, juga sudah berangkat bekerja. Di rumah tersebut hanya tinggal Suwati dan Hendrikus. Lalu di siang harinya, sekitar pukul 11, Suwati berencana ingin meminta tolong kepada Hendrikus anaknya untuk dibelikan sembako berupa telur dan juga mie instan. Namun pada saat itu Suwati melihat ke kamar Hendrikus, rupanya anaknya tersebut sedang tertidur lelap. Suwati pun melangkahkan kaki ke kasur Hendrikus dan mencoba untuk membangunkan anaknya itu. Saat dibangunkan, Hendrikus malah menunjukkan sikap kesal dan marah. Dia menolak untuk disuruh membeli sembako. Suwati pun emosi dengan sikap Hendrikus tersebut. Suwati sebagai seorang ibu hanya meminta tolong, bukan meminta tolong hal yang sulit. Hanya meminta tolong untuk membelikan sembako, bukan juga dengan uang Hendrikus. Karena kesal, Suwati sebagai seorang ibu menegur anak sulungnya ini dengan keras. Namun ternyata Hendrikus tetap tidak mau bergerak sedikit pun dari kasur. Suwati akhirnya menegur kembali dengan nada yang lebih keras. Bahkan dia juga sampai menampar kepala Hendrikus agar Hendrikus segera bangun dan membantunya. Suwati juga mengatakan jika Hendrikus tidak ingin membelikan sembako, setidaknya Hendrikus membantunya mengurus pekerjaan lain. Mendengar Suwati yang menegurnya dengan berteriak, bukannya malah menyadari perilakunya sebagai seorang anak yang kurang ajar, Hendrikus justru merespon sang ibu dengan nada yang lebih tinggi. Suwati yang terpancing amarah pun mengambil kursi di sekitarnya dan melemparkan kursi tersebut ke arah Hendrikus hingga mengenai tubuh Hendrikus. Ketika kursi tersebut mengenai tubuhnya, Hendrikus pun bangun dari tidurnya dan turun dari kasur. Dalam kondisi setengah terbangun, Hendrikus justru berlari ke arah dapur dan mengambil pisau dapur. Lalu Hendrikus kembali menemui Suwati di kamarnya dan mengacungkan pisau yang dia bawa ke arah sang ibu sambil berkata, berhenti untuk memukulnya. Namun Suwati justru menantang Hendrikus dengan kalimat, "Ayo Nek Wani," yang dalam bahasa Indonesia artinya, "Ayo kalau kamu berani." Sambil memegang kursi yang sebelumnya dia lempar ke arah Hendrikus, kata-kata dari ibunya tersebut membuat emosi Hendrikus meledak seketika. Dia kemudian langsung menikam sang ibu dengan pisau secara brutal. Hujaman pisau tersebut ternyata mengenai kursi dan juga mengenai beberapa bagian tubuh sang ibu. Mulai dari lengan, punggung, leher, sampai dengan pipi. Cairan merah langsung menyembur deras dari wanita yang sudah melahirkannya tersebut. Luka robek akibat hujaman senjata tajam itu tidak bisa tertahankan. Suwati mencoba melawan menyelamatkan diri. Dia pun menjatuhkan kursi dan berusaha untuk merebut pisau yang dipegang oleh anaknya. Mereka berdua terlibat perkelahian fisik hingga keduanya berada di ruang tamu dan meninggalkan bercak darah yang begitu banyak. Hendrikus masih mempertahankan pisau di tangannya hingga membuat Suwati kalah tenaga. Suwati, sang ibu, akhirnya sempat terjatuh dan meminta pertolongan dengan lirih. Setelah Hendrikus melihat sang ibu terjatuh, dia pun berjalan pergi ke kamar mandi dan meletakkan pisau di bak mandi. Dia juga langsung membersihkan diri dari cairan merah dan mengganti pakaiannya. Di saat itu dia benar-benar tidak peduli dengan sang ibu. Saat dia berada di dalam kamar mandi, Suwati berteriak meminta tolong warga sekitar. Lalu Hendrikus pun segera membersihkan cairan merah yang berada di ruang tamu dengan mengepel lantai tanpa memperdulikan sang ibu yang di saat itu sudah sekarat. Di saat itulah Hendrikus mulai melihat para tetangganya mulai berdatangan ke rumahnya. Namun mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah karena rumah dalam kondisi terkunci dari dalam. Suwati yang berada dalam kondisi lemah dan kesakitan berusaha berdiri. Lalu dengan sisa tenaganya, dia pun berlari ke arah pintu depan untuk meminta pertolongan. Namun Hendrikus yang sedang membersihkan lantai ruang tamu tersebut melihat ibunya yang mencoba untuk meminta pertolongan warga. Dia langsung mengejarnya. Dia segera menutup mulut ibunya agar dia tidak berteriak lagi. Kemudian Hendrikus membawa tubuh ibunya ke dalam kamarnya lagi dan membuat tubuh Suwati dalam kondisi tengkurap. Di dalam kamar, Hendrikus menjerat leher Suwati dengan kencang hingga tidak berdaya. Benar-benar dia tidak memiliki rasa sedih sedikit pun melihat sang ibu dengan kondisi demikian. Di sisi lain, warga sekitar yang mendengar jeritan permintaan tolong dari rumah Suwati mencoba untuk mendatangi sumber suara. Mereka mencoba masuk, namun pagar dan pintu rumah terkunci dari dalam. Warga sekitar pun bergegas mendobrak pagar dan pintu rumah itu. Begitu masuk, mereka dikejutkan oleh pemandangan mengerikan, yaitu adanya bercak cairan merah yang berada di lantai rumah. Lalu mereka pun mencoba masuk ke dalam kamar. Dan mereka mendapati Hendrikus yang sedang menindih tubuh ibunya dalam kondisi tengkurap di lantai kamar sambil menjerat leher sang ibu. Mereka juga melihat bahwa lantai kamar tersebut penuh cairan merah. Beberapa warga, termasuk salah satunya Aan, tetangganya, langsung menarik tubuh Hendrikus dan mengikat tangannya dengan tali. Mereka juga membawa Hendrikus keluar, menyeretnya dari kamar untuk menahannya. Beberapa warga sekitar berusaha menghubungi pihak kepolisian, sedangkan beberapa lainnya mencoba untuk menolong Suwati. Beberapa warga sekitar sebelumnya sempat melihat dada Suwati masih bergerak perlahan, seperti masih dalam kondisi bernafas. Namun setelah diperiksa, Suwati ternyata sudah tidak bernyawa. Tak selang berapa lama, pihak kepolisian datang ke lokasi.
Mereka pun meringkus Hendrikus yang sebelumnya sudah diamankan oleh warga. Pihak kepolisian kemudian membawa Hendrikus ke kantor polisi untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Sementara itu, jenazah Suwati kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Pusdik Sabara Porong untuk dilakukan otopsi. Untuk mencari barang bukti dan melakukan olah TKP, pihak kepolisian kemudian memasang garis polisi. Ketika melakukan olah TKP, pihak kepolisian menemukan sejumlah barang bukti, yaitu bercak cairan merah yang berceceran di lantai, pisau dapur yang ditemukan di dalam bak mandi, bantal, spray dengan bercak cairan merah, serta pakaian Hendrikus yang dipenuhi noda cairan merah. Selain itu, pihak kepolisian juga meminta keterangan para saksi, seperti pihak keluarga dan para tetangga. Sebelumnya, pihak kepolisian menghubungi pihak keluarga Suwati, yaitu suaminya, Petrus, dan juga anak kedua mereka yang bernama Wina. Yang mana pada saat itu, keduanya sedang bekerja. Mereka pun segera datang ke lokasi sambil menangis histeris. Mereka tidak menyangka dengan apa yang dilakukan oleh Hendrikus kepada ibu kandungnya. Wina, adik Hendrikus, merasa sangat terpukul dengan kejadian itu. Dia mengatakan bahwa kakaknya Hendrikus memang sering cekcok dengan sang ibu, terutama soal uang. Bahkan Hendrikus juga sering meminta dibelikan handphone, dan Hendrikus mudah tersulut emosi apabila permintaannya tidak dituruti. Selain itu, pihak kepolisian juga meminta keterangan para tetangga yang melihat kondisi Suwati serta Hendrikus pertama kali, termasuk Aan. Aan di saat itu mengatakan bahwa dia sempat mendengar teriakan dan cekcok dari dalam rumah Suwati, sebelum akhirnya dia dan warga setempat mendobrak rumah Suwati dan menemukan Suwati sudah dalam kondisi yang tidak berdaya karena lehernya dijerat oleh Hendrikus. Beberapa warga sekitar yang mengenal Hendrikus juga memberikan keterangan bahwa Hendrikus dikenal sebagai seorang pemabuk dan juga pengangguran serta sosok pria yang suka membuat onar. Di sisi lain, jasad Suwati yang sudah diotopsi, hasil otopsinya menunjukkan adanya luka irisan dan memar akibat benturan benda keras serta tajam di bagian leher, di pipi, lengan, dan juga punggung. Lalu jasad Suwati pun dipulangkan ke rumah duka. Tangisan pun pecah di antara pihak keluarga. Suami Suwati yang bernama Petrus tidak kuasa menahan tangis, sementara Wina, adik dari Hendrikus, sekaligus anak bungsu Suwati, menangis histeris. Beberapa tetangga menenangkan Wina yang terus meratapi kesedihan atas kepergian ibunya. Dia tidak menyangka ibunya akan pergi dengan cara yang mengerikan di tangan kakak kandungnya sendiri. Hingga jenazah Suwati dimakamkan di pemakaman setempat dengan layak, suasana pemakaman berlangsung dalam kesedihan yang mendalam, diiringi isak tangis keluarga dan warga yang turut mengantar sembari merinding membayangkan kejadian ini. Di sisi lain, Hendrikus tidak diizinkan untuk hadir dalam proses pemakaman sang ibu karena sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Sebelumnya Hendrikus menjalani pemeriksaan intensif bersama pihak kepolisian. Awalnya beredar kabar dari media yang menyebutkan bahwa Hendrikus menghabisi ibunya karena tidak dibelikan handphone. Hal tersebut diduga oleh beberapa warga sekitar dan pihak keluarga yang menyebutkan bahwa Hendrikus sering meminta handphone dan tidak dapat mengendalikan amarahnya apabila permintaannya tidak dituruti. Mereka juga menduga Hendrikus dalam kondisi pengaruh alkohol karena kebiasaannya yang sering mabuk-mabukan. Namun pihak kepolisian tetap harus melakukan penyelidikan intensif untuk menemukan bukti yang kuat. Akhirnya, setelah dilakukan pemeriksaan yang mendalam, Hendrikus mengaku bahwa dia menganiaya ibu kandungnya dalam kondisi sadar dan tidak dalam pengaruh alkohol. Dia melakukan perbuatan itu karena emosi, dibangunkan saat sedang tidur nyenyak. Dia dibangunkan untuk dimintai tolong membelikan sembako, bukan karena tidak dibelikan handphone. Hendrikus mengaku awalnya dia hanya ingin menakut-nakuti ibunya, Suwati, menggunakan pisau dapur. Akan tetapi Suwati justru tidak takut dan malah menantang. Saat itu Hendrikus tidak bisa menahan emosi, sehingga dia pun langsung menghabisi nyawa sang ibu. Ironisnya, Hendrikus malah bersikap tenang setelah menganiaya sang ibu. Dan ketika sang ibu tidak berdaya usai dihujamkan pisau, Hendrikus justru membersihkan diri, mengganti pakaian, bahkan sampai mengepel cairan merah yang berceceran di lantai rumahnya. Namun, ketika mendengar Suwati masih bergerak dan berteriak meminta tolong, dia segera membekap ibunya agar ibunya segera tewas. Namun sobat, meskipun di saat itu Hendrikus menyatakan dia menyesal, nyawa ibu kandungnya juga tidak akan bisa kembali lagi. Atas perbuatan kejamnya, dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan hukum. Dia dijerat dengan 3 lapisan pasal alternatif karena perbuatannya mencakup unsur penghilangan nyawa dalam lingkup keluarga, yaitu pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, atau pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa, atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Kini Hendrikus harus menjalani proses hukum sebagai anak yang menanggung dosa besar karena sudah menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri. Penyesalannya datang sangat terlambat, hingga yang tersisa hanyalah air mata, rasa bersalah, serta kehilangan yang tidak akan pernah tertebus. Itu dia sobat, kisah dari Suwati,
seorang ibu yang dihabisi oleh anaknya karena membangunkan anaknya saat sedang tidur. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.